Halo semua, di video kali ini saya akan bikin rainbow cake, tapi ini saya kukus dan terbuat dari putih telur. Ini sebenarnya sama dengan bolu kukus putih telur yang pernah saya bikin sebelumnya, tapi kali ini saya variasiin jadi rainbow cake yang dikukus di 5 loyang yang berbeda. Pertama yang harus disiapkan, siapkan loyang 20 x 10 cm. Ini sebenarnya butuh 5 buah karena akan bikin 5 layer, tapi saya cuma punya 3, jadi nanti setelah kukus 2 loyang langsung saya cuci. Oleskan dasarnya ini dengan minyak atau margarin. Kalau untuk pinggirnya ini nggak perlu dioles, supaya adonannya nanti lebih bisa nempel dan mengembang, jadi nggak akan nyusut. Lalu taruh kertas roti, dan lakukan ke semua loyangnya. Lalu siapkan kukusan dan didihkan airnya, supaya nanti saat adonannya ini udah siap kukus, airnya pun udah mendidih. Jadi nggak perlu nunggu lagi. Langkah berikutnya, saya akan bikin adonan rainbow cake-nya. Saya akan siapkan dulu bahan keringnya, yaitu 120 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 15 gram tepung maizena, dan 15 gram susu bubuk. Dan aduk sampai rata. Setelah itu akan saya ayak. Ini fungsinya supaya bahan keringnya ini terurai, nggak ada yang menggumpal, jadi nanti akan lebih mudah tercampur dengan bahan lainnya. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Ini nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi nanti bolunya ini akan lebih padat. Tambahkan setengah sendok teh garam, ini untuk memberikan rasa gurih. Aduk rata lagi dan sisihkan. Untuk bahan basahnya di sini saya pakai 60 ml susu, tapi ini bisa juga diganti dengan santan. Tambahkan 30 ml minyak goreng dan seperempat sendok teh pasta vanila untuk menambah aroma. Aduk rata lagi dan sisihkan. Selanjutnya siapkan 300 gram putih telur. Ini kira-kira dari 8 sampai 9 telur. Saya pakai sisa yang saya taruh di kulkas, tapi sebaiknya ini didiamkan dulu di suhu ruang sampai nggak dingin lagi. Karena kalau dingin nanti akan susah untuk mengembang. Pastikan juga di dalam putih telurnya ini nggak ada campuran kuning telurnya. Ini akan saya kocok sebentar aja sampai berbusa. Lalu masukkan 1 sendok teh cake emulsifier, di sini saya pakai SP, dan 150 gram gula. Ini gulanya saya haluskan sebentar di dalam blender supaya butirannya ini lebih halus. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Lalu kocok dari kecepatan rendah, sedang baru naik ke tinggi. Ini dikocoknya sampai mengembang dan kental berjejak. Bisa beda-beda untuk tiap mixer, antara 7 sampai 10 menit. Sampai kira-kira kalau mixernya ini diangkat, adonannya ini bisa turun dan bentuknya ini akan tetap seperti ini, jadi nggak meresap lagi ke dalam adonan. Lalu masukkan bahan-bahan keringnya, yaitu campuran terigu, maizena, dan susu bubuk tadi, sedikit demi sedikit, sambil dimix dengan kecepatan rendah. Ini bisa juga kalau mau diaduk balik, sampai tercampur rata dan nggak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Selanjutnya masukkan bahan basahnya, yaitu campuran susu dan minyak tadi. Ini saya masukkannya dalam 3 tahap, lalu diaduk balik aja sampai benar-benar rata. Saya akan bagi ke dalam 5 mangkok dengan jumlah yang sama. Kira-kira 130 sampai 135 gram per mangkoknya. Dan kalau udah, masing-masing mangkok ini akan saya kasih warna yang berbeda. Yang pertama saya kasih warna merah rose dan merah cabai. Ini saya pakai 5 tetes, tapi ternyata warnanya ini terlalu pekat. Jadi lebih baik cobain dulu 2 sampai 3 tetes, karena nanti saat dikukus warnanya ini akan lebih tua. Lalu ini yang warna kuning. Lanjut yang warna hijau. Aduk sampai rata. Dan warna biru. Terakhir ini yang warna ungu. Aduk rata aja semuanya. Selanjutnya tuangkan ke dalam loyang. Ini saya mulai dulu dari yang merah, ratakan adonannya supaya nanti saat dikukus bolunya ini punya tebal yang sama di semua bagian.
Hentak-hentakan untuk menghilangkan gelembung berlebih. Dan ini yang warna kuning dan warna hijau. Yang pertama saya kukus ini adalah yang merah dan kuning. Saya akan masukkan ke dalam kukusan. Jangan lupa tutup kukusannya ini dilapisi dengan kain lap supaya nanti uap airnya ini nggak netes ke dalam adonan. Dan kukus selama 10-15 menit dengan api sedang. Kalau udah ini bisa diangkat dan selanjutnya saya akan kukus yang warna hijau. Dan kukus juga selama 10-15 menit. Tuangkan adonan yang berwarna biru dan ungu. Ratakan dan hentakan loyangnya. Dan kukus selama 10-15 menit. Saat dikeluarkan dari kukusan, bolu bisa langsung dikeluarkan dari loyang. Lepaskan juga kertas bakingnya, tapi ini saya taruh lagi kertas bakingnya supaya bolunya ini nggak kering. Dan akan saya biarkan dingin. Sambil menunggu, ini kita bisa siapkan krimnya. Di sini saya pakai 300 ml krim yang terdiri dari 100 gram whipped cream bubuk dan 200 ml air es. Ini akan saya kocok sampai mengembang dan kaku. Kalau mau, ini juga bisa pakai buttercream dengan variasi rasa yang berbeda. Ini bisa dilihat di video sebelumnya. Dan kalau krimnya udah siap, selanjutnya kita akan menyusun cake ini. Untuk setiap lapisnya ini, krim yang dibutuhkannya adalah sekitar 40 gram. Ini lalu diratakan dan ditaruh lapisan berikutnya sampai tersusun 5 lapis. Pinggirannya ini bisa dirapiin dulu kalau mau. Nah ini kalau mau cake-nya gini aja juga bisa, ini tinggal ditambahin aja topping di atasnya. Tapi saya akan oleskan sisa rimnya ini untuk menutupi pinggirnya. Ini nggak perlu terlalu rapi karena nanti juga akan saya taburi dengan meshes warna-warni. Dan kalau udah tertutup semua, bisa dimasukkan dulu ke dalam kulkas sekitar 10 menit untuk membuat krimnya ini lebih set dan gak terlalu lembek. Selanjutnya taburi seluruh permukaan cake dengan meshes warna-warni. Atau bisa juga pakai topping lainnya. Ini alasi dulu bawahnya dengan loyang. Jadi bisa menangkap meshes-meshes yang berjatuhan. Lalu ini ditaburi kembali sampai semuanya ini tertutup rata. Terakhir saya akan bagi bagian atasnya ini menjadi 8. Dan saya korek sedikit untuk menyemprotkan krimnya. Lalu semprotkan sisa krimnya ini di atasnya. Ini bisa langsung disajikan atau kalau mau juga bisa dimasukkan ke kulkas. Tapi kalau pakai buttercream ini nggak perlu masuk kulkas, biarkan aja di dalam suhu ruang. Bolunya ini cukup lembut walaupun hanya pakai putih telur. Dan rasa yang paling terasa adalah rasa vanila. Tapi ini bisa banget divariasiin jadi berbagai rasa yang bisa ditambahkan ke dalam bolu dan krimnya. Atau kalau mau ini juga bisa ditambahkan dengan topping lainnya. Oke semua, makasih udah nonton video ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya.